Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yashad. Fanusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada pembahasan yang pertama, yaitu kata Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah, alin ala arsyihi fi majdihi bidatihi wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi ahata ilmuhu bil umuri wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur wa huwal jawadul ghaffar wa huwal jawadul ghafur. Qala Allah azza wa jal ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi wa ma tukhfi sudur. Naam. Itu kata Imam Al-Muzani, alin ala arsyihi fi majdihi wa bidatihi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas arsy-Nya dalam kemuliaannya dan zatnya. Wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi, dan Allah itu dekat dengan ilmunya dari hambanya. Ahata ilmuhu bil umuri, dan ilmu Allah azza wa jal itu meliputi segala perkara. Wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur, dan Allah azza wa jalla mewujudkan dalam penciptaannya sesuai dengan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Allah merealisasikan apa yang ditakdirkan olehnya. Wa huwal jawadul ghaffur, dan Allah azza wa jal adalah zat yang maha al-jawad, maha dermawan, wal ghafur, dan maha pengampun. Allah azza wa jalla berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui pandangan-pandangan mata yang berkhianat, wa ma tukhfi sudur, dan apa-apa yang ada di dalam dada, apa-apa yang disembunyikan di dalam hati manusia. Naam.
Ikhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemarin sudah kita jelaskan beberapa hal ya. Di antaranya bahwa kalau berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas arasy-Nya, yakni di mana merupakan puncak ketinggian, maka ini adalah suatu keyakinan atau akidah yang telah diyakini oleh para nabi sejak zaman dahulu. Bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi para nabi terdahulu, sampai pada kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan kisah Fir'aun laknatullah alaih dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Naam. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu di mana Fir'aun itu berkata di dalam Al-Quran dalam surat Qasas, yaitu fa'uqid ila ya hama fa'aqid li ya hama ala tini faj'al li sarhan la'alli attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Itu Fir'aun berkata kepada menterinya, wahai Haman, buatkanlah untukku bangunan dari tanah liat itu, ya, supaya yang tinggi bangunan itu, supaya aku bisa naik di bangunan itu untuk attali'u ila ilahi Musa, aku bisa lihat ya kepada Tuhan Musa alaihi salatu wassalam. Wa inni la'adunnuhu minal kadhibin, dan aku itu yakin bahwa sesungguhnya Musa itu dia dusta. Fir'aun dia mengatakan Musa alaihi salatu wassalam dusta itu di bab apa? Di sini, di dalam ayat ini. Kalau kita lihat konteks ayat, siaknya, kesesuaian ayat itu adalah karena Fir'aun itu mendakwakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di arasy, di atas, bersemayam di arasy. Maka Fir'aun mengatakan, nah ini dakwahan ini dusta, dakwaan ini tidak benar. Maka Fir'aun dengan kalimatnya seolah-olah itu adalah merendahkan keyakinan Musa alaihi salatu wassalam, mendiskreditkan apa yang diyakini dan didakwakan oleh Musa. Itu Fir'aun mengatakan, buatkan kepada saya bangunan yang tinggi supaya saya mau naik ke langit bisa lihat Tuhan Musa. Dan aku itu yakin kalau dia itu bohong. Musa sebenarnya ketika itu perintah kepada menterinya untuk buat bangunan sampai di langit, itu perintah yang nyata enggak? Yang harus dilakukan enggak? Tidak. Buktinya menterinya Haman itu tidak berbondong-bondong untuk membangun bangunan itu. Tapi ini kalimat ejekan. Musa alaihi salatu wassalam ejekan, mendiskreditkan keyakinan Fir'aun laknatullah alaih, mendiskreditkan keyakinannya Musa alaihi salatu wassalam. Iya. Nah, mafhum ya ikhwan? Nah, begitu pula Allah azza wa jalla berfirman, wa qala fir'aunu ya Haman ibni wa qala fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziba. Iya. Dia katakan, yakni Fir'aun itu dia berkata, wahai Haman, bangunkan kepadaku
buatkan kepadaku bangunan ya yang tinggi supaya sampai di mana? Di pintu-pintu langit. Sampai di pintu-pintu langit supaya aku mau naik di pintu-pintu langit itu, aku mau lihat kepada Tuhannya Musa alaihi salatu wassalam. Dan sesungguhnya aku yakin ya bahwa Musa itu berdusta. Musa itu apa? Berdusta. Jadi penegasan terhadap apa yang telah Ana sampaikan pada waktu yang lalu, bahwa akidah keyakinan yang menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla tinggi di langit itu adalah akidah yang telah dianut oleh para nabi dan para rasul ya. Sehingga orang-orang yang menentang akidah itu, yang membantahnya, melakukan berbagai macam penakwilan terhadapnya, hakikatnya dia membantah akidah para nabi. Dan dia berjalan pada jalannya para penentang, di antaranya Fir'aun laknatullah alaih. Sebab itu ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, di perkataan Al-Imam Al-Muzani yang lainnya disebutkan di dalam kitab Al-Ulu, dan saya telah merangkum ya beberapa penjelasan terkait dengan Syarh Sunnah Al-Muzani ini. Ini di dalam akidah Al-Ulu atau kitab Al-Ulu lil Aliyyin karya Al-Imam Ad-Dhahabi, itu Al-Imam Al-Muzani mempunyai perkataan yang luar biasa dinukil oleh Al-Imam Al-Muzani, itu oleh Al-Imam Ad-Dhahabi. Ini kata Al-Imam Al-Muzani, la yasihhu li ahadin tauhidun hatta ya'lama anna Allah 'alal arsy bi sifatih. Kata Al-Imam Al-Muzani bahwa tidak sah tauhid seorang hamba sampai dia mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla 'alal arsy bi sifatih, itu di atas arsy dengan sifat-sifatnya. Allah Azza wa Jalla di atas arsy dengan sifat-sifatnya. Ini juga lebih lebih tegas lagi ya. Perkataan Al-Imam Al-Muzani ini dinukil oleh Al-Imam Ad-Dhahabi di dalam kitab beliau Al-Ulu lil Aliyyin. Naam. Ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat penjelasan para imam, para ulama tentang permasalahan Allah itu tinggi di atas arsy, itu kita dapati di sana banyak sekali dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama, kurang lebih sampai ada 2000-an nas. Ada 2000 apa? Nas yang disebutkan oleh para ulama untuk menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy. Allah Azza wa Jalla berada di atas arsy. Sebab itu Al-Imam Al-Alusi itu beliau mengatakan ya di dalam tafsir Ruhul Ma'ani juz yang ke-20 halaman yang ke-5 ya, juz yang ke-5 halaman yang ke-263, itu Al-Imam Al-Alusi mengatakan bahwasanya wa anta ta'lam anna madhhab as-salaf itsbatul fawqiyyah lillah, itsbatu fawqiyyati lillahi ta'ala kama nassa alaihi al-Imam At-Tahawi wa ghairuhu. Naam, wastadallu lidzalika binahwi alfi dalil. Kata beliau, yani dan engkau telah mengetahui bahwa madhabus salaf, madhabnya salaf itu menetapkan ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, yang Allah naskan, yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi dan yang lainnya. Wastadallu lidzalika, dan mereka berdalil untuk mengatakan hal itu
Al-Imam At-Tahawi dan yang lainnya berdalil untuk menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla itu apa? Maha tinggi dengan ketinggiannya, puncak ketinggiannya di arsy Allah Azza wa Jalla. Itu mereka berdalil dengan 1000 dalil. Dengan apa? 1000 dalil. Subhanallah. 1000 dalil. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Alusi di dalam kitab beliau tafsir Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Azim, ya, juz yang kelima halaman 263. Dan ini saya punya catatan, ini penjelasan saya ini saya nukilkan dari saya punya catatan khusus. Saya pernah membuat ta'liq terhadap Syarhus Sunnah Al-Muzani. Ya. Nah. Kemudian Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimana wa rahimahullah juga beliau pernah berkata bahwa ya qaumana wallahi inna liqaulina alfan tadullu alaihi bal alfan. Wahai kaum kami, demi Allah, sesungguhnya pada ucapan kami, yakni ucapan yang menetapkan bahwa Allah itu berada di atas arsy, itu memiliki 1000 dalil, bahkan 2000-an, bahkan apa? 2000-an, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Tadhkiratul Mu'tasi Syarah Akidah Abdul Ghani yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak juga, ya. Jadi Al-Imam Abdul Ghani punya kitab akidah. Nah, kitab akidah itu disyarah oleh Syekh Abdul Razak. Di dalamnya saya nukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang mengatakan ya qaumana wallah inna liqaulina alfan tadullu alaihi bal alfan. Wahai kaumku, demi Allah, sesungguhnya pada ucapan kami, ucapan yang mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal itu berada di atas arsy, memiliki 1000 dalil, bahkan mencapai 2000-an, ya, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Naam. Akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebab itu di dalam dalil-dalil yang disebutkan ya tentang penetapan Allah Azza wa Jalla di arsy-Nya, itu disebutkan oleh para ulama kurang lebih banyak sekali sisi-sisi pendalilan di dalamnya. Sisi-sisi pendalilan di dalamnya. Sebab itu kalau antum ingin lihat tentang pembahasan ini yang lebih banyak sisi pendalilan dari nas-nas yang disebutkan, saya sarankan antum baca Aqidah At-Tahawiyah, syarahnya, yaitu syarah Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz. Ya. Nah, saya sebutkan di sini beberapa di antaranya. Jadi 10 sisi pendalilan. 10 sisi pendalilan yang menetapkan bahwa Allah Azza wa Jal itu beristiwa di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Naam. Yang pertama, kalau kita lihat dan nas-nas tentang itu ada penyebutan al-fauqiyah, ketinggian. Nas yang menyebutkan tentang apa? Al-fauqiyah. Itu seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl. Allah berfirman, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikah wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Dan milik Allah Subhanahu wa taala sajalah segala apa yang ada di langit dan di bumi.
ya min dabbatin wal malaika wa hum la yastakbirun, ya, yakni dan di bumi berupa makhluk melata dan para malaikat, wa hum la yastakbirun, yaitu dalam keadaan mereka tidak sombong. Taib, jazakallah khair. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, yaitu mereka, yakni makhluk-makhluk tersebut, ya, takut kepada Allah Rabb mereka yang apa, min fawqihim, berada di atas mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa-apa yang diperintahkan. Sisi pendalilan dari ayat di sini ada kalimat apa? Fauqiyah, yaitu apa? Ketinggian Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Min fauqihim, yaitu mereka takut kepada apa? Rabb mereka yang ada di atas mereka. Nah, di sini maka apa? Ini sisi pendalilan, ya. Yang pertama. Kemudian demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah menyatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz, ketika Sa'ad bin Mu'adz memberikan keputusan terkait dengan Bani Quraidah. Antum tahu Bani Quraidah? Jadi ketika terjadi pengkhianatan terhadap apa? Perjanjian yang disepakati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Quraidah itu mengkhianati Nabi dalam perjanjian, sehingga setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum kepada mereka, dan Rasulullah serahkan keputusan itu untuk diputuskan oleh sahabat siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Putuskan gimana keputusannya mereka ini? Hukum para orang-orang yang berkhianat, ya, membantu kaum kafir Quraisy untuk memerangi Rasulullah, padahal mereka punya perjanjian damai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, maka setelah ada keputusan itu, apa kata Rasulullah kepada Sa'ad bin Mu'adz? Laqad haqama al-yawma fihim bi hukmillah alladhi hakama bihi min fawqa sab'is samawat. Itu apa? Sungguh engkau telah menetapkan hukum pada hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hukum Allah yang telah Allah tetapkan dengannya min fawqa sab'is samawat. Dari mana? Dari atas 7 langit. Iya, dari atas 7 langit. Jadi di situ ada penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala, itu Rasulullah mengatakan Sa'ad bin Mu'adz telah menetapkan hukum dengan yang ditetapkan oleh Allah dari mana? Dari 7 langit. Ya, dari atas 7 langit. Jadi siapa yang mengatakan Allah Azza wa Jalla di atas 7 langit? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di situ ada kata-kata min fauqa, dari atas 7 langit. Nah, ini hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai dan juga disebutkan oleh Syekh Albani di dalam silsilah As-Sahihah. Ya, itu sisi pendalilan yang pertama untuk menetapkan Allah itu tinggi di atas arsy. Kalau orang mengatakan bahwa ya apa namanya Allah Azza wa Jalla itu tidak berada di atas, lalu mereka menolaknya dengan melakukan berbagai macam takwil, maka kita katakan yang menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla, ya, di atas 7 langit itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, bahkan yang menyebutkan kepada kita bahwa apa namanya? Langit itu ada berapa? 7 langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh, itu yang siapa yang menetapkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, yang kedua, sisi pendalilan yang kedua yang menetapkan Allah itu pada ketinggiannya di atas arsy, di atas langit, yaitu apa? Penyebutan al-fauqiyah tanpa diikuti oleh penghubung kata apapun.
Kalau tadi kita katakan bahwa kata fauqiyah itu didahului dengan kata min, ada penghubung min fauq. Ya. Yang kedua di dalam nas-nas menyebutkan bahwa Allah itu berada di atas tanpa diikuti dengan kata penghubung apapun. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am, ya wa huwal qahiru fauqa ibadih. Yaitu Allah Azza wa Jal adalah al-qahir, yang maha menundukkan segala sesuatu, fauqa ibadih, di atas hamba-hambanya. Di atas apa? Hamba-hambanya. Jadi kalau orang dia mau menggunakan ilmu nahwu misalnya untuk dia membahas ketinggian Allah, dia katakan ini karena kata fauqa itu ya dia bermakna demikian kalau dia didahului oleh huruf ini, dia didahului oleh huruf ini dan seterusnya pembahasan nahwu, maka kita katakan ada dua sisi pendalilan yang membantah segala macam cara-cara tahrif mereka hatta dalam ilmu nahwu. Ya kenapa? Pertama, karena kata fauqiyah disebutkan dengan huruf min fauq. Yang kedua, ada juga kata-kata fauqiyah, ketinggian Allah itu disebutkan tanpa penghubung apa? Huruf apapun. Iya. Nah, jadi kalau dia mau pakai ilmu nahwu untuk lompat di makna ini, tidak bisa lolos. Ada pendalilannya. Mau pakai makna ini juga tidak bisa lolos. Ada apa? Pendalilannya. Begitu. Paham ya? Baik. Kemudian yang ketiga dari sisi pendalilan yang menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla itu di atas langit, di atas arsy, yaitu apa? Ada penyebutan di dalam nas, ya di dalam Al-Quran maupun di di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa para malaikat dan amal-amal soleh itu naik ke atas menuju Allah, naik, iya. Di mana? Yaitu seperti di dalam firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan bahwa minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Ya, dari Allah yang memiliki al-ma'arij, malaikat-malaikat dan ar-ruh naik menujunya. Kalau naik itu ke mana? Ke atas. Ada naik ke bawah enggak? Enggak ada. Kalau turunnya ke bawah, ya orang ada bilang turun ke atas, enggak ada. Orang bilang naik ke bawah, enggak ada. Ya naik ya ke atas. Malaikat-malaikat itu naik ke mana? Ya ke atas. Menunjukkan Allah Azza wa Jalla di atas dengan ketinggiannya. Nah begitu pula di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri thumma yaruju alladina batu fikum fayas'aluhum wa huwa alamu bihim fayaqulu kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Di sini apa kata Rasulullah? Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Yaitu malaikat itu datang bergantian, ya, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang, yaitu sip-sipan, ya, sip-sipan. Malaikat itu datang sip-sipan, ya, bergantian untuk mengawasi dan menjaga kalian. Ya yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Mereka ganti sip itu di salat asar dan salat subuh. Maksudnya kalau malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjaga, mengawasi manusia di malam hari, ya, itu dia turunnya di waktu asar. Sementara malaikat yang menjaga manusia di siang hari, itu dia naiknya di waktu subuh. Ya. Jadi waktu subuh dia naik, sudah. Yang waktu penjaga waktu
eh, ganti sip yang jaga malam itu apa, turun di waktu naik di waktu apa, turun di waktu asar supaya nanti malam. Kalau disitulah yang jaga siang naik, waktu asar itu yang jaga siang naik, yang jaga malam turun. Ya, nanti waktu subuh juga begitu, yang jaga malam naik, yang jaga siang turun. Ketemu di situ malaikat, itu pergantian sip, tapi tidak ada upacara serah terima. Ya, nah malaikat apa ganti-ganti aja. Ya, maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tumaya rujul ladina batu fikum, kemudian naik, ya naik malaikat yang di apa, yang tinggal bersama kalian itu, yang bermalam bersama kalian itu naik. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim, lalu Allah itu bertanya kepada mereka dalam keadaan memang Allah itu lebih tahu dari mereka. Jadi mereka naik ketemu Allah, lalu Allah bertanya kepada mereka. Iya, paham nggak? Jadi Allah bertanya kepada malaikat itu di mana? Hah? Bukan di sawah, di atas. Malaikat naik ketemu Allah, lalu Allah bertanya kepada malaikat itu dalam keadaan Allah lebih tahu. Apa pertanyaan Allah? Kaifa taraktum ibadi, bagaimana tadi kalian tinggalkan hamba-hambaku itu bagaimana? Mereka sedang main bola, atau mereka sedang nongkrong, atau mereka sedang apa? Tapi Allah tahu hamba itu sedang ngapain, Allah tahu. Hanya Allah bertanya kepada malaikat, ya, supaya malaikat buat laporan. Ya. Kata malaikat, fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka itu, mereka sedang sholat. Kami datangi mereka juga, mereka sedang sholat. Maksudnya di mana? Ya kata tadi di waktu asar dan waktu fajar itu, iya, orang sedang hadir untuk lakukan sholat. Iya. Maka jadi itu ya sholat subuh dan sholat asar itu sholat yang sangat ditekankan ya. Bahkan ada nas khusus tentang orang yang meninggalkan sholat asar. Ya, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka gugurlah jaminan Allah darinya. Iya, sangat penting, sangat apa? Penting. Nah di sini sisi pendalilannya yaitu apa? Allah Azza wa Jalla itu apa? Menyebutkan kepada kita bahwa amal-amal manusia dan malaikat-malaikat itu naik ketemu Allah. Ya. Jadi menetapkan sisi pendalilannya bahwa Allah itu di atas. Ya. Paham ya, ikhwan? Kalau orang mengatakan dah itu Ustaz, kalau misalnya dikatakan beginilah, orang yang berdoa kan dia mengangkat tangannya ke atas, itu menunjukkan Allah ada di atas. Ya. Tapi orang-orang yang menolak ini dia membantah. Apa bantahan dia? Dia mengatakan dah, kalau berdoa angkat tangan ke atas, ya angkat tangan ke atas itu kiblatnya doa. Ya, itu kiblatnya doa. Sehingga sama dengan antum sholat menghadap kemana? Ka'bah, itu kiblatnya orang sholat. Ya, bukan berarti Allah di Ka'bah, tapi itu kiblatnya orang sholat. Nah, angkat tangan dalam berdoa ya itu juga kiblatnya doa. Jadi orang angkat tangan begitu, itu kata dia takwilnya. Tapi kita katakan ya sudahlah, antum berdoa terserah, angkat tangan ke atas yaitu kiblat doa, oke lah. Tapi malaikat itu naik kemana? Ya, adakah malaikat naik ke kanan, samping kanan atau kiri atau ke bawah? Kan enggak. Ya namanya naik itu orang Arab paham, naik itu ke atas, sudah. Itu sisi pendalilan. Nah sisi pendalilan yang keempat, ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, yaitu menyebutkan nas-nas menyebutkan tentang apa? Diangkatnya sebagian makhluk menuju Allah. Ya, diangkatnya sebagian makhluk menuju Allah. Ya, sebagaimana dalam firman Allah, bal rafa'ahullahu ilaih. Ya, bahkan Allah mengangkatnya kepadanya.
Ya. Dan Allah mengangkat Nabi Allah Isa putra Maryam itu Allah angkat kemana? Ke atas. Bukan Allah bawa Nabi Allah Isa untuk duduk-duduk di dalam goa. Ya enggak, Allah angkat ke langit. Iya. Nah begitu pula Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Ya, mengangkatmu kepadaku. Jadi Allah angkat. Kemana itu angkat? Hah? Ke atas. Iya. Nah, itu sisi pendalilan. Sisi pendalilan yang kelima. Sisi pendalilan yang kelima bahwa penjelasan tentang ketinggian Allah secara mutlak. Ya. Penjelasan tentang ketinggian Allah secara mutlak. Mana sisi pendalilannya? Sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, yaitu Allah katakan wa huwal aliyyul azim, dan sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha agung. Begitu juga dalam surat Saba Allah berfirman wa huwal aliyyul kabir, dan Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Jadi secara umum Allah menyebutkan tentang apa? Ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita katakan mungkin orang menakwil bahwa enggak, yang dimaksudkan dengan ketinggian Allah tinggi itu maksudnya adalah Allah itu besar, Allah itu agung. Maka kita katakan enggak, kalau besar itu Allah sebutkan lain juga. Allah sebutkan wa huwal aliyyul azim, maha tinggi lagi maha agung. Jadi sudah Allah sebutkan tinggi dulu baru Allah sebutkan juga agung. Iya. Jadi kali dua kalimat yang disebutkan bersamaan yang mempunyai makna yang berbeda. Iya. Mempunyai makna yang berbeda. Begitu pula Allah Azza wa Jalla sebutkan wa huwal aliyyul kabir. Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Dua makna yang berbeda. Ya, Allah sebutkan ketinggian Allah, kemudian Allah katakan Allah itu juga maha besar. Ya, jadi dua makna yang berbeda. Nah, begitu pula sisi pendalilan yang berikut, yaitu yang keenam. Ya, penjelasan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu dinaikkan apa diturunkan? Hah? Diturunkan. Al-Quran itu diturunkan. Kalau yang namanya diturunkan itu dari mana? Dari atas ke bawah. Iya kan? Nah, jadi Al-Quran itu ada menggunakan dua kata ya. Ada menggunakan kata nazzala, ada menggunakan kata anzala. Iya. Jadi begini kata ulama tafsir. Nah, antum pakar-pakar tafsir ini, ya, antum bisa lihat ya pembahasan tafsir, kenapa makna, apa indikasinya makna paling terkuat sampai Al-Quran itu diturunkan dengan dua makna bahasa, nazala dan anzala. Kalau kita lihat Al-Quran yang datang dengan lafaz-lafaz anzala, itu maknanya keseluruhan Al-Quran itu diturunkan. Seperti apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, itu anzala. Unzila itu mabni majhul ya. Jadi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari pada bulan Ramadan yang kami turunkan, yang diturunkan padanya Al-Quran. Diturunkan padanya Al-Quran. Maksudnya di situ apa? Kenapa disebutkan beberapa hari diturunkan Al-Quran? Padahal kita tahu Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Jadi maksudnya di sini adalah Al-Quran diturunkan sekaligus pada hari-hari dalam bulan Ramadan itu. Kemana? Di mana? Lauhul Mahfuz, yaitu belum dibawa oleh malaikat. Iya. Begitu pula di dalam surat apa? Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya anzalna, anzala ya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Pada apa? Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Itu katanya di situ apa yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran. Maka kata para ulama, ini apa?
Anzalnahu, kami menurunkan Al-Quran ini turun sekaligus pada malam Lailatul Qadar itu. Nanti di dalam ayat-ayat lain ketika Allah menyebutkan menggunakan kata nazala, maka itu artinya turun berangsur-angsur. Dari mana? Dari Lauhul Mahfud dibawa oleh malaikat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Paham ya, ikhwan? Tapi itu bukan sisi pendalilan kita, tapi yang sisi pendalilan kita adalah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mana? Disebutkan dalam ayat ya. Seperti apa? Tanzilul kitabi minallah. Ya, kitab Al-Quran itu diturunkan dari Allah. Ya. Yang apa? Al-Azizil Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Az-Zumar. Begitu juga di dalam surat Fussilat Allah berfirman tanzilum minar rahmanir rahim, yaitu Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Begitu juga Allah berfirman tanzilum minal hakimin hamid, yaitu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, yang maha apa? Bijaksana lagi maha terpuji. Ya. Baik. Sisi pendalilan yang keberapa? Yang ketujuh. Kenapa begitu Pak Arif? Ini sudah harus ada pendamping ini ya, Masya Allah. Belum ada pendamping, kadang-kadang kita ingatan kurang kuat. Ya. Nah, ini sudah harus ada yang buat teh. Ya, naam. Taib, yang ketujuh apa? Penjelasan tentang kekhususan sebagian makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, yang menunjukkan bahwa sebagian lebih dekat dibanding sebagian yang lain kepada Allah. Seperti dalam firman Allah, "Falladzina inda rabbihim yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun." Maka mereka malaikat-malaikat yang di sisi Allah itu bertasbih kepadanya di malam dan di siang hari, sedangkan mereka tidak apa? Jenuh-jenuh, tidak malas, ya. Tidak jenuh. Mereka berada di sisi Allah. Kita tahu malaikat itu di mana, ikhwan? Di mana alam tempatnya malaikat? Di mana tempat ibadahnya malaikat? Di atas, di langit. Malaikat punya tempat ibadah yang namanya apa? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu di mana? Di atas. Lah Allah menyebutkan malaikat itu dekat dengan Allah. Di mana? Di sisi Allah di atas, di langit. Iya. Paham ya, ikhwan? Paham ya? Nah, maka begitu pula ya di dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi la yastahsirun. Dan kepunyaan Allah segala yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tidak ada mempunyai rasa angkuh, la yastakbirun, yakni tidak sombong, an ibadati, dari beribadah kepada Allah, wala yastahsirun, dan mereka itu juga tidak letih dalam beribadah kepada Allah, tidak pernah capek dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini sisi pendalilan ya. Jadi kalau mereka mengatakan mereka menolak itu hadis tentang jariyah itu tidak benar. Hadis tentang aamintum man fis, ayat tentang aamintum man fis sama, apakah kalian beriman kepada yang di langit? Itu maksudnya bukan Allah. Maka kita katakan ada nas-nas yang lain jumlahnya ribuan yang menetapkan bahwa Allah itu di atas secara teks. Ya. Ya, kan amalan dan malaikat itu naik menghadap Allah, nggak mungkin menghadap yang lain. Ya. Kalau mengatakan apakah kamu beriman kepada yang di langit, mungkin bisa ditakwil. Apa takwilnya? Ya barangkali beriman kepada malaikat-malaikat Allah, ya kan, bisa ditakwil. Tapi ketika malaikat membawa naik amalan-amalan kepada Allah di atas, naik itu, maka ditakwilnya bagaimana? Tidak ada takwil. Iya, tidak ada apa? Takwil. Nah, mafhum ya ikhwan?
Taib. Jadi itu ada beberapa nas ya, kurang lebih di dalam catatan saya ini, saya telah membuat catatan khusus itu, saya merangkum 10 sisi pendalilan yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit ya, di arasnya. Tapi Anda bacakan kepada antum 8 saja. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa terbitkan buku ini, yang catatan saya ini bisa diterbitkan dalam bentuk buku supaya antum bisa mengambil faedahnya ya. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.